Film ini dibuka dengan scene di mana seorang pemuda bernama Jack sedang menghadiri ulang tahun dari anak temannya. Dan suasana canggung pun langsung dirasakan Jack kala melihat teman sebayanya yang sibuk dengan keluarga kecilnya masing-masing. Relate banget. Hari itu, Jack yang telah lama menjalin cinta dengan Tracy mengungkapkan akan segera melamar pujaan hatinya itu. Saat sedang memilih cincin untuk lamaran, sepertinya Jack salah membawa orang untuk dimintai bantuan. Dan bukannya memilihkan cincin yang cocok untuk calon istri bosnya, karyawan wanita itu yang diajak Jack malah melontarkan candaan tiap kali pria tampan itu mengamati cincin yang direkomendasikan kepada Jack. Di tempat lain, seorang wanita cantik nampak kegirangan saat menerima chat dari kontak yang bernama Babe, yang mengajaknya untuk ketemuan malam itu, dan bilang akan memberikan hal yang sudah dinanti sang wanita sejak lama. Di perjalanan menuju lokasi ketemuan, dengan senyum semeringah, Jack dan wanita tadi nampak saling mengabari posisi mereka saat itu lewat panggilan telepon. Ternyata wanita tadi bukanlah sosok Tracy yang akan dilamar oleh Jack. Jack pun melamar Tracy yang sebenarnya menggunakan cincin yang tempo hari dia beli. Namun bukannya senang, Tracy malah berkata kalau lamaran dari Jack sudah terlambat dan dia sudah keburu menjalin hubungan dengan pria lain. Tanpa sempat melontarkan pertanyaan, Jack pun langsung ditinggal pergi oleh Tracy. Dan 11-12 dengan nasib Jack, wanita yang sempat dikira Tracy tadi juga mengalami hal yang serupa malam itu. Pacarnya yang bernama Jerry ternyata hanya menitipkan barang untuknya lewat sang supir. Tak lama berselang, atas informasi temannya Esang, wanita cantik yang bernama Tina itu mengecek Facebook milik Jerry. Dan betapa terkejutnya dia kalau melihat status hubungan pria pujaannya itu sudah berpacaran dengan wanita lain. Alhasil malam itu pun menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan oleh Jack dan Tina sebelumnya. Tina yang patah hati mencurahkan seluruh perasaannya lewat unggahan video di YouTube. 6 bulan kemudian, Tina yang berprofesi sebagai penata rias sedang mengadakan pemotretan di sebuah resort. Kebetulan Jack yang sedang menenangkan diri pasca pustus dengan Tracy juga ada di sana. Karena sang adik yang udah terlalu lama menyendiri di resort, kakaknya Jack yang bernama Carlo membujuknya untuk segera pulang ke rumah dan kembali bekerja. Di sisi lain, untuk membuktikan dirinya sudah move on dari sang mantan, Tina pun memamerkan kemampuan menggoda cowoknya pada teman-temannya. Kebetulan Jack yang sedang nongkrong sendirian di kafe menjadi bahan praktikum oleh Tina. Dengan kepribadiannya yang ceria, Tina pun membuat Jack tertawa dengan semua guyonan yang dia lontarkan. Lewat sebuah permainan yang diselingi dengan tegakan minuman yang memabukkan, Jack dan Tina pun mulai berbincang tentang pengalaman cinta mereka yang menyakitkan. Dan sebuah fakta pun terungkap bahwa Jack adalah pemilik dari resort tempat sekarang mereka berada. Perkenalan yang cukup singkat itu membuat dua orang tersebut enggan mengakui kalau sebenarnya mereka saling tertarik satu sama lain. Namun sebelum berpisah, mereka saling bertukar kontak dan janjian akan ketemu kembali di ibu kota. Penilaian positif terhadap video YouTube-nya memancing semangat Tina untuk kembali berkreasi lewat platform tersebut. Entah karena bujukan sang kakak atau janji ketemu dengan Tina, akhirnya Jack memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Dan rasa sepi yang muncul di tengah rutinitas mereka sehari-hari akhirnya membuat Jack dan Tina saling berbalas chat dan janji ketemuan di sebuah kafe. Tina yang hari itu memakai baju cukup gemes kenyal mampu membuat mata Jack terus terpaku pada indahnya pemandangan yang disajikan makhluk Tuhan ini. Setelah bosan berbincang di kafe, mereka berdua pun lanjut nongkrong di klub langganan Jack. Tina yang merupakan anak rumahan nampak canggung dengan suasana di tempat itu. Sadar akan status mereka yang sedang jomblo, Jack mengusulkan pada Tina untuk mencari pasangan di klub tersebut. Namun nampaknya Tina adalah wanita yang pemilih. Semua pria yang diperkenalkan Jack untuknya selalu mendapat penolakan dengan berbagai macam alasan. Dengan nada kecewa, Tina pun bilang kalau dirinya menyesal karena tidak menegaskan status hubungannya dengan sang mantan dulu, sehingga pria yang dicintainya itu berpindah ke lain hati. Namun, Jack menyanggah ucapan Tina. Menurutnya, sang mantanlah yang mesti menyesal karena telah meninggalkan wanita secantik dan sebaik Tina. Alus maseh.
Tina yang tahu akan bakat Jack di bidang fotografi tanpa ragu merekomendasikan kemampuan pria itu pada semua rekan kerjanya. Dan karena pembawaan Tina yang easy going, Jack pun mengajak wanita cantik itu untuk berkunjung ke kantornya. Tanpa disadari, hubungan dua orang itu makin akrab seiring dengan canda tawa yang hadir di tengah kebersamaan mereka. Ya jujur ya, naturalnya akting dari dua pemeran utama yang digambarkan sedang dalam proses mengenal satu sama lain itu membuat gua terlena dan larut dalam alur ceritanya. Manis-manis legit gimana gitu. Ketika dalam misi mencari pasangan di klub, nampak Jack dan Tina belum juga menemukan orang yang tepat untuk diajak kencan. Ya ujung-ujungnya mereka berdua malah makan malam bersama sambil ngobrol sepanjang malam. Besoknya setelah selesai meriah sahabatnya yang akan mengadakan resepsi pernikahan, Tina terlihat sedih karena akan menghabiskan hari kasih sayang yang jatuh tepat pada hari itu seorang diri. Jadi tangannya pun otomatis bergerak untuk menghubungi Jack. Pada pria itu Tina meminta untuk diajak kencan. Dan tanpa diduga Jack yang sebenarnya sibuk hari itu langsung membatalkan semua janjinya demi Tina. Dan secara mengejutkan Jack sudah menyiapkan sebuah dinner romantis untuk Tina. Tentu saja makan malam yang sesuai dengan impiannya itu membuat Tina semeringah. Namun karena menu makanan yang dipilihkan Jack adalah masakan Jepang, Tina yang gak begitu lihai menggunakan sumpit nampak kesulitan. Walalala, tangannya masih. Tahan dulu dong. Namun secara garis besar bagi Tina, makan malam yang dirancang oleh Jack begitu sempurna. Bahkan sempat dibumbui oleh candaan Tina yang membuyarkan angan Jack yang berandai-andai apabila mereka berpacaran. Selesai makan malam dengan antusias, Jack mengajak Tina ke studio foto miliknya yang berada di dalam rumah. Karena penampilan Tina yang begitu memukau malam itu, Jack pun berinisiatif untuk mengambil foto Tina dengan berbagai pose. Tanpa canggung, wanita cantik itu melayani permintaan Jack untuk bergaya bak model kelas dunia atas. Tina yang paham betul kemana akhir dari sesi foto tersebut, tanpa basa-basi langsung melepaskan satu persatu armor di tubuhnya. Melihat pemandangan itu, akhirnya Jack juga nggak mau kalah dan turut serta bersiap ke mode war. Dan terjadilah proses fotosintesis yang menyenangkan dan membuat iri semua umat antara dua insan itu. Suasana dingin pun tercipta kala pagi harinya Jack memasang wajah kesal karena terlambat masuk kerja. Tina yang awalnya begitu bahagia karena hasratnya terpuaskan, sontak menjadi ikut-ikutan gak mood. Atas saran temannya, Jack pun kembali mengundang Tina ke rumah untuk memperjelas hubungan mereka. Namun belum sempat membahas itu, mereka berdua malah dikalahkan oleh hasrat yang kuat untuk saling open war satu sama lain. Tentu saja, war yang begitu menyenangkan pun kembali terjadi sebagai penutup malam yang indah bagi mereka berdua. Walalala. Namun, Jack yang tiba-tiba mendapatkan kiriman chat dari sang mantan berbohong pada Tina kalau si pengirim pesan adalah rekan kerjanya. Nampak Jack ingin menjaga perasaan Tina yang baru saja dia kencani. Di lain waktu, Jack akhirnya bertemu dengan mantannya yang tidak dijelaskan apa maksud dari pertemuan mereka itu. Dari raut muka sang mantan terlihat adanya kesedihan dan penyesalan. Jack yang tak ingin berbohong akhirnya mengaku pada Tina kalau sudah ketemuan sama mantannya. Tina yang merasa belum ada kejelasan dengan hubungan mereka cuma bisa menahan jengkel di hatinya. Wanita cantik itu gengsi mengumbar rasa cemburunya di hadapan Jack. Dan dengan bercucur air mata, Tina pun curhat pada dua temannya dan dia sadar kalau memang dari awal hubungannya dengan Jack sudah salah karena tidak adanya kejelasan status. Sumpah terucap dari bibirnya kalau air mata itu adalah air mata terakhir yang tumpah ke pipinya untuk seorang pria. Di sisi lain, keinginan Jack untuk keluar dari bisnis keluarga dan banting setir menjadi fotografer disambut positif oleh ayah dan kakaknya. Alasan Jack yang cukup rasional membuat mereka memaklumi keputusan dari anggota keluarganya itu. Tina yang masih kesal dengan Jack tidak menghiraukan chat ataupun telepon dari Jack. Malahan Tina memutuskan untuk bertemu dengan Jerry, sang mantan yang dulu pernah mengecewakannya. Jack yang baru sadar akan kesalahannya berupaya meminta maaf dengan membawa sebaket bunga gede untuk Tina. Namun angan-angannya untuk berbaikan dengan Tina harus kandas karena mendapati wanita cantik itu sedang adu seruduk dengan mantannya di depan rumah. Kesempatan Jack dan Tina untuk ngobrol pun datang.
Tapi karena tidak jelasnya status hubungan mereka seakan menciptakan tembok pemisah yang canggung di antara dua orang itu. Rasa kesal dan cemburu di antara mereka tak bisa tercurahkan sepenuhnya karena sadar kalau mereka hanya teman biasa. Dan tangis Tina pecah kala Jack pergi dari hadapannya setelah mengaku kalau dia mencintai wanita cantik itu. Tina pun hanya bisa menatap sosok Jack yang berjalan menjauh tanpa sempat memberikan jawaban atas pengakuan Jack tadi. Gak mau kalah eksis seperti yang dilakukan Tina di sosmed, Jack pun mengunggah sebuah video permintaan maaf pada Tina dan para wanita yang pernah disakitinya. Dan tak disangkanya, niat tulus Jack akhirnya menyentuh hati Tina. Seorang teman Tina bilang kalau masalah yang menimpa Jack dan Tina sebenarnya cukup simpel dan bisa diselesaikan dengan sama-sama minta maaf. Dan di sisi lain, permasalahan dengan Tina membuat Jack gak fokus dengan pekerjaan barunya sebagai fotografer. Karyawan yang tahu kalau pikiran si bos sedang traveling entah kemana menyarankannya untuk istirahat aja sejenak. Jack pun yang telah rindu dengan sosok Tina pun hanya bisa meratapi foto-foto dari wanita cantik itu. Namun tiba-tiba di hadapannya sudah berdiri seorang Tina yang langsung menyerahkan seikat bunga dan boneka beruang besar sebagai permintaan maaf. Aduh, imut banget bae. Dan tanpa membuang waktu, Tina langsung berkata kalau dia juga mencintai Jack dan ingin sekali menjadi pacarnya. Di situasi yang mengharukan itu, Jack sempat-sempatnya melontarkan candaan pada Tina dengan bilang kalau mereka tidak bisa bersama-sama. Melihat Tina yang hampir meneteskan air mata, Jack pun langsung meralat ucapannya itu. Dia pun kembali memastikan kalau sekarang mereka berdua sudah resmi sebagai sepasang kekasih. Dan film ini pun ditutup dengan akhir yang bahagia dan tamat.